Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 737 nggih. Dan menurut Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 100 rahmat. Pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Masing-masing dari rahmat itu menutupi ruang antara langit dan bumi. Satu di antaranya Allah letakkan di bumi. Dengan adanya rahmat itu, maka seorang ibu mengasihi anaknya, dan burung-burung serta binatang-binatang lainnya saling mengasihi sesamanya. Kemudian apabila hari kiamat telah terjadi, Allah menyempurnakan rahmat-rahmat tadi dengan rahmat ini menjadi 100 dalam tanda kutip ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di sini disebutkan ada juga dalam hadis Sahih Muslim. Kalau dari Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Jadi kalau kita sekarang merasakan nikmat di dunia ini, itu hanya satu dibandingkan nikmat akhirat yang nanti sempurna menjadi 100. Nah makanya kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 25 itu Bu. Ayat surah Al-Baqarah ayat 25, nikmat akhirat itu dibandingkan dengan nikmat dunia
itu begitu tersadar itu seperti orang yang mimpi bangun dari tidurnya. Berarti nikmat yang ada di dunia ini nanti ada juga di akhirat, Bu. Secara umum begitu kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 25 itu. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki, anugerah, mereka berkata dalam bentuk buah-buahan diantaranya ya, mereka mengatakan, loh ini kan yang seperti ketika kami di dunia dulu. Bahkan mereka diberi yang serupa dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, yang serupa dengan itu diberikan semua pokoknya. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan di dalamnya mereka mendapatkan pasangan yang selalu suci, tidak pernah baik menstruasi maupun mencret. Enggak pernah. Walahum fiha khalidun wa hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Jadi nanti itu, Bu, begitu kita, dan semoga kita masuk surga, amin Allahumma amin insyaallah. Begitu diberi nikmat, di sana kita akan mengatakan, loh, ini kan seperti yang ketika di dunia dulu. Tapi kalau kita lihat ungkapan itu sekilas seperti orang yang bangun tidur mimpi apa, begitu bangun dapat beneran. Misalnya orang tidur mimpi makan donat, begitu bangun ada donat beneran. Nah, itu rasanya gimana itu? Beda apa beda? Beda. Kalau yang mimpi itu kan hayalan, kalau yang nyata kan ngenyangin gitu maksudnya itu. Nah, begitulah nanti sedikit perbandingan antara surga dan dunia, di mana dunia ini laksana mimpi saja. Makanya ada yang mengatakan hari ini akhirat baru cerita, sementara dunia kenyataan. Nah, sementara begitu kita nanti di akhirat, dunia tinggal cerita, akhirat itulah yang kenyataan. Dan kenyataan yang sesungguhnya kenyataan itu yang akhirat itu. Karena Allah sudah memberitahukan bahwa dunia ini hanyalah fata morgana belaka. Hanyalah tipuan belaka, hanyalah kenikmatan yang semu dan begitu seterusnya. Makanya keliru ketika ada orang yang membangun dunianya melupakan untuk membangun akhiratnya. Itu seperti itu. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid ayat 22 itu. Ayat 20 wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Namun ingat, konsep Islam terhadap dunia bukan berarti kita antitesa terhadap dunia. Karena agama tidak mengajarkan manusia untuk antitesa terhadap dunia. Karena ingat, tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Nah, terus gimana Ustadz? Yang betul adalah menjadikan dunia bukan sebagai tujuan, tapi menjadikannya sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Makanya agama ini mengajari umatnya untuk mengosongkan dunia dari hatinya, bukan dari tangannya. Makanya ada seorang ulama yang bernama Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Beliau kalau berdoa diantaranya Pak, ya Allah, kosongkanlah hatiku dari dunia, jangan tanganku. Jadi kosongkanlah hatiku dari dunia, tapi jangan tanganku. Jadi kalau bahasa sederhananya lagi, bahasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, genggamlah dunia di tanganmu, tapi jangan biarkan dia menguasai hatimu. Jadi genggamlah dunia itu di mana? Di tanganmu, tapi jangan biarkan dia menguasai hatimu. Karena konsep zuhud dalam Islam itu, Bu, tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya harta. Itu sikap hati semua itu. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau dia hidupnya sederhana mesti zuhud. Sebagaimana kalau ada orang bergelimang harta lantas tidak zuhud, belum tentu. Malah kalau kita baca konsepnya Imam Ghazali rahimahullah, kata beliau, disebut zuhud itu kalau dia kaya. Kalau nggak kaya susah mengetahui dia zuhud atau tidak, kata Imam Ghazali gitu. Kok bisa begitu? Ya contoh gini, Bu, misalnya ada orang berharta banyak, duitnya banyak,
pokoknya dia kaya raya, bukan cuma kaya raya. Tapi dia tidak dikuasai oleh hartanya, dia menguasai hartanya. Dari mana kita tahu dia menguasai hartanya? Dia misalnya ya, walaupun hartanya banyak, bisa makan kapan saja, makan apa saja, bahkan makan siapa saja misalnya gitu ya. Tapi dia tidak sibuk menikmati hartanya itu untuk diri sendiri, dia sibuk berbagi, monggo. Dia sibuk, bahkan kalau perlu dia sibuk puasa Daud. Padahal dia bisa makan apa saja, bahkan bisa makan siapa saja. Tapi dia sibuk dengan berbagi, berbuat kebaikan, termasuk puasa Daud misalnya gitu. Padahal dia duitnya banyak. Maka orang seperti ini tampak di permukaan bisa kita lihat bahwa dia bisa menguasai hartanya dan bukan dikuasai oleh hartanya. Nah, tapi berbeda dengan orang yang gajinya 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma. Terus misalnya ini ya, misalnya untuk ngepaskan belanjanya sebulan dia puasa Daud. Nah, itu susah Bu, bedakan antara zuhud atau pengiritan itu susah. Itu seperti itu. Itu kalau kata Imam Ghazali itu gitu, istilahnya itu gitu, istilahnya itu. Terus belum lagi kalau kita bicara konsep terkait dengan masalah ini, misalnya kalau kata ada guru saya bilang gini, kalau untuk bedakan zuhud atau tidak zuhud itu diletakkan di depannya daun sama duit, sikap hatinya sama. Apa ini Bu? Daun. Apa ini Bu? Duit. Sama rasanya, itu zuhud sudah itu. Tapi kalau begini lain itu. Apa ini Bu? Daun. Apa ini Bu? Duit gitu. Ada ekspresi yang berbeda itu. Ya berarti belum zuhud berarti. Tapi sudahlah, itu kan kriteria-kriteria zahir ya. Tapi yang pasti zuhud itu adalah mengosongkan hati dari dunia dan bukan mengosongkan tangan dari dunia. Jadi genggam dunia itu di tangan kita, tapi jangan menguasai hati kita. Indikasi sederhana kalau pada kita itu sebenarnya sederhana aja sih. Ketika ada kewajiban terkait dengan harta kita dan kita ada tentunya, kalau nggak ada lain bab. Nah, itu ringan kita mengeluarkannya. Misalnya untuk zakat. Kalau suami untuk nafkah buat anak dan istri misalnya. Bayar IPL misalnya itu. Termasuk bayar utang itu lancar itu berarti non sewu, itu berarti sudah menguasai dunia, bukan dikuasai dunia berarti. Tapi kalau untuk hal-hal yang wajib saja dia sudah berat untuk mengeluarkan, dari situ kita bisa tahu bahwa dia dikuasai dunia dan bukan menguasai dunia berarti. Makanya kalau kita pernah baca sirah ketika Nabi, sebentar kalau nggak salah itu sababun nuzul surah Al-Baqarah ya. Tenang, sebentar ya. Di surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227, atau lebih tepatnya dari 224 sampai 227 itu tentang ila itu ya. Itu tentang ila. Ila itu seorang suami sumpah tidak akan menggauli istrinya itu. Itu kalau sudah sampai 4 bulan harus segera dikonfirmasi apakah mau lanjut atau cerai pernikahannya. Itu Nabi pernah mengalami itu. Nabi pernah mengalami mengila istrinya sebulan ceritanya itu. Dalam sirah disebutkan ketika itu para istri Nabi menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin meminta fasilitas duniawi sebagaimana keluarganya Raja Persia dan Romawi. Nabi itu bukan tidak mampu. Kalau beliau berkenan dengan izin Allah, Bukit Sofa itu jadi emas buat beliau. Jadi beliau bukan tidak mampu. Beliau kalau beliau berkenan mampu beliau. Tapi beliau sedih saat itu. Kenapa? Karena beliau tidak ingin para istri beliau Ummahatul Mukminin yang mulia ini hatinya terkotori oleh dunia. Itu yang beliau sedih. Maka kemudian turun ayat yang menawarkan kepada para istri Nabi apakah memilih harta benda akan diberi tapi cerai dari Nabi Muhammad SAW atau pilih Nabi Muhammad SAW. Maka kompak seluruh istri Nabi sepakat milih Nabi Muhammad SAW.
Ya berarti benar, pilihannya benar, milik Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi karena kecewa beliau bersumpah kemudian. Nah, ini hak seorang suami, boleh kalau dia mau. Dia mengatakan demi Allah, pokoknya ini mafhum riwayat ya, demi Allah saya tidak akan menggauli seluruh istri saya selama 1 bulan. Maka selama 1 bulan itu Nabi pulangnya ke masjid, tidak ke rumah. Itu selama 1 bulan beliau. Itu ada hikmah tasyrik juga diantaranya ya, sekaligus untuk menepis tuduhan sebagian orang-orang di luar Islam bahwa Nabi itu, maaf ya, hiperseks itu tidak. Kalau orang hiperseks nggak kuat, itu sebulan itu nggak kuat. Dan Nabi sebulan itu pulangnya ke masjid, tidak menemui istrinya selama 1 bulan. Setelah sebulan beliau normal kembali. Kalau seorang suami berkata begitu, itu maksimal 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak ada kabar, harusnya seorang istri harus segera memastikan statusnya. Dalam konteks kekinian biasanya tidak pakai sumpah biasanya. Ada sebagian suami itu nggak pakai sumpah, tapi langsung meninggalkan istrinya. Ya motifnya macam-macam. Maka kalau itu terjadi, seorang istri sepatutnya segera memastikan statusnya. Iki apa mas, lanjut apa ora? Itu harus jangan, daripada nanti terkatung-katung nggak jelas. Itu karena kalau laki-laki kan non sewu bisa sewaktu-waktu nikah lagi. Kalau ibu kan, istri kan tidak bisa begitu. Kalau dia masih berstatus sebagai istri orang kan belum bisa. Makanya harus segera diperjelas statusnya. Ustadz, kalau saya nggak punya niat nikah lagi, saya biarin aja gimana? Tidak apa-apa sih, cuman kan ngerinya kalau itu terus dipertahankan sementara dalam kondisi yang tidak jelas terkatung-katung, alih-alih menambah pahala, takutnya malah menambah dosa, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Makanya saya kalau di kajian-kajian pranikah, untuk yang kajian intensifnya itu saya ajari mereka bercerai. Tidak untuk bercerai maksud saya, ilmu tentang bercerai maksud saya, terutama wanitanya, supaya dia bisa mengambil sikap bagaimana bersikap kalau misalnya suami mbalelo. Itu seperti itu. Nah, kalau dalam konteks kekinian itu biasanya suami nggak pakai sumpah, supaya ninggal ngono ae, nggak jelas statusnya. Nah, seorang istri harusnya segera memperjelas. Cuman kadang kalau berhadapan dengan laki-laki yang nakal jadi repot. Kadang sing wedok sing ngurus, yang suruh ngurus siapa? Si wanitanya. Ngurus kan kenapa? Bayar. Ya. Ya, sebenarnya kalau yang di buku nikah itu bukan sikot taklik itu. Kalau sikot taklik itu gini Bu, redaksinya gini. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan berturut-turut tanpa kabar misalnya, maka jatuhlah talak saya 1. Itu harusnya gitu. Itu enggak gitu kalimatnya. Kalimat gini, apabila saya meninggalkan istri saya tanpa kabar selama 6 bulan berturut-turut, maka saya persilakan istri saya untuk itu bukan sikot taklik itu sebenarnya. Itu pemberian izin dari suami untuk digugat cerai kalau dia berbuat itu. Jadi itu tidak otomatis putus ya. Kalau kalimatnya tegas baru bisa putus itu. Apabila dalam waktu 6 bulan berturut-turut tanpa ada kabar saya meninggalkan istri saya bla bla, maka jatuh 1 talak saya, itu baru. Kalau itu kan enggak, saya persilakan istri saya untuk mengajukan ke ya itu. Nah, sebagai ibu dengan sebagai iwatnya gitu. Okay. Ada artis yang dia mau menggugat cerai terus sama suaminya disuruh balikin mahramnya itu. Maharnya. Sampun? Yeah. Bagus. Memang itulah nakalnya suami itu ya. Sebagian suami memang nggak mau menceraikan, tapi maunya digugat cerai supaya dia untung. Pertama kan yang bayar biaya pengadilan kan istri karena gugat cerai. 1. Yang kedua, kalau ini terlepas Anda sepakat atau tidak sepakat, di kompilasi hukum Islam kita kan di hukum positif itu ada gonogini. Kalau menurut aturan dalam kompilasi hukum Islam, kalau gugat cerai kan nggak dapat gonogini. Kalau bahasa sederhananya, istri nggak dapat pesangon. Karyawan dipecat ada pesangonnya, masa istri pecat nggak ada pesangonnya? Tapi karena yang minta berhenti adalah istri, kayak karyawan mengundurkan diri kan dapat pesangon. Itu nakalnya sebagian kaum lelaki itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, suami berhak begini ngomongnya. Saya nggak mau menceraikan istri saya kecuali maharnya dikembalikan, boleh.
Boleh. Ya, itu konsekuensi kalau gugat cerai. Kalau suami tidak mau. Ya memang jahat suami gitu itu. Juri taboi. Juri taboi. Bisa kalau istri yang minta cerai. Kalau suami tidak mau menceraikan, kalau suami yang baik hati ngomongnya gini, kalau yang baik hati tapi kalau baik hati nggak cerai sih kayaknya ya. Tapi misalnya enggak lah. Taruhlah misalnya dia meletakkan ruang untuk kasihan sama istrinya. Dia bilang, "Ya sudah Mas ceraikan saya." Oke, itu jadinya cerai biasa bukan cerai gugat namanya. Tapi kalau suami nggak mau terus dia dia menuntut pembayaran mahar dikembalikan enggak apa-apa. Itu haknya, itu hukum. Hukum memang nggak pakai perasaan. Ibu-ibu silakan pakai perasaan, tapi hukum nggak pakai perasaan. Betul. Tapi itulah aturan khulu namanya. Kan perceraian itu ada 3 macam, Bu. Ada cerai talak suami ke istri, ada cerai gugat, istri menggugat cerai suami, ada fasah. Kalau fasah itu begini, suami dipanggil nggak datang-datang. Biasa sampai 3 kali. Akhirnya hakim putuskan sepihak, gitu. Ya kalau itu nggak ada apa-apa, nggak ada pembayaran, nggak ada apa-apa. Itu nggak ada mahar dikembalikan, nggak ada. Itu hakim yang memutuskan nanti itu. Keputusan hakim itu sah ya. Saya ulang karena sempat beredar di medsos selama suami tidak mengatakan kata cerai walaupun hakim memutuskan kata talak itu tidak sah cerainya itu. Itu tidak ngaji fikih tentang munakahat itu. Itu yang ngomong itu. Ada dia nyatut beberapa nama ustaz ternama tapi dipotong-potong videonya sesuai dengan kemauan dia. Harusnya utuh. Keputusan hakim itu sah dalam pernikahan sebagai talak. Itu sah itu. Jadi kalau hakim memutus talak walaupun suami nggak datang itu sah putusan hakim itu. Yang bisa memutus pernikahan itu satu suami dengan kata talaknya, yang kedua hakim dengan kata putusnya, yang ketiga kalau ada pembatal misalnya suami murtad itu batal. Maka kasus artis yang di Depok atau di mana itu yang katanya suaminya murtad kembali itu harusnya ke pengadilan dia tidak perlu mengajukan cerai gugat tapi mengajukan fasah pembatalan pernikahan karena terbukti suami murtad. Walaupun belakangan saya dengar katanya ikut murtad kan, naudzubillah min syarri dzalik. Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu yang repot ya kalau begitu itu. Jangan tanya sama nama artisnya. Pokoknya ada. Kalau begini, kalau sudah ada kata talak dari suami, secara hukum agama sudah batal, sudah putus pernikahannya. Kalau sudah habis masa iddahnya. Kalau khulu nggak ada pilihan, harus ke pengadilan, termasuk fasah. Makanya gini, ini saya sering bilang, terutama yang nikah siri ya. Saya sering kalau ada orang yang mau nikah siri, itu saya bilang dibuat taklik talak, saya bilang itu. Karena nanti repot, nuntutnya misalnya suami balelo, istri mau kemana nuntutnya? Makanya harus ada taklik talak. Misalnya gini, kalau selama 6 bulan saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya, maka jatuh talak saya 1. Itu taklik talak namanya gitu itu Bu namanya. Bukan saya nuntut enggak gitu kalimatnya. Nah, terus kemudian atau kalau selama 6 bulan berturut-turut saya tidak menghilang dan tidak memberi kabar ke istri saya, maka jatuh talak saya 1. Itu baru namanya talak itu. Itu seperti itu. Nah, jadi kata talak itu seperti itu. Baik, saya ulang ya Bu ya. Akhirnya para istri Nabi itu diberi sanksi oleh Nabi, diilak selama sebulan. Dan ini pelajaran buat kita bahwa itu bisa dilakukan oleh seorang suami. Tapi hikmah yang paling utama adalah untuk membuktikan bahwa Nabi bukan sosok yang dituduhkan, yaitu seorang yang hiperseks. Itu seperti itu. Nah, singkat cerita tentang ila itu reaksi Nabi terhadap para istri beliau karena beliau khawatir istrinya itu dikuasai oleh dunia itu. Dan bukan berarti beliau melarang istrinya berharta, karena kalau memang mau dikasih oleh Nabi, tapi memang Nabi maunya cerai. Dan itu atas perintah Allah. Tapi akhirnya para istri memilih untuk tetap bersama dengan Nabi dengan kehidupan yang sangat sederhana. Walaupun nanti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu para istri Nabi semua disejahterakan dengan izin Allah. Apalagi nanti di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan itu para istri Nabi itu sangat dimuliakan dengan fasilitas duniawi, walaupun beliau nggak kemaruk karena sibuk sedekah, sibuk berbagi. Itulah para istri Nabi kita Muhammad SAW. Pun kalau untuk kita ukurannya tadi itu aja deh, bayar zakat lancar apa enggak. Kalau memang kita wajib zakat ya,
gaji karyawannya lancar apa tidak. Ya bayar IPL-nya lancar apa tidak. Kenapa Bu? Bayar apa? IKK. Oh iya IKK. Ini IKK namanya, bukan IPL namanya. Oh, dulu IPL sekarang IKK namanya. Oh, dulu IKK sekarang IPL, Bu. Ya wis terserah wis. Ya. Termasuk bayar arisan. Iya harus bayar itu. Iya. Masa sing tukang arisan nombok iya repot ya. Wajib itu karena hutang itu. Iya, udah dapat hutang. Dapat yang pertama lagi. Kasihan yang nomboi tiap bulan. Oh, nih, tapi semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma insyaallah. Sampai mana tadi, Bu? Oh iya. Jadi saya ulang sekali lagi, rahmat Allah nanti di akhirat itu dahsyat. Makanya gini, Bu. Nikmat akhirat itu surga maksud saya itu nggak kebayang. Karena kalau kita pakai perbandingan kan 1:100, 1:100. Karena nanti sekarang satu aja kita udah bisa menikmati rawon, tongseng, tengkleng, pecel. Semua bisa kita nikmati, tidur nikmat bisa kita nikmati, semua bisa kita nikmati. Itu baru satu nikmat itu. Sementara nanti yang 100 genapnya nanti digenapi 100 nanti. Jadi yang di dunia tarik ke akhirat sempurna jadi 100 itu nanti di akhirat. Makanya Nabi ketika ditanya bagaimana surga itu, Nabi kan tidak bisa jawab. Akhirnya Allah ajari dalam hadis qudsi itu. Sudah bilang aja gini Muhammad kalau bahasa kita. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Pokoknya surga itu enggak kebayang. Enggak kebayang. Kalau surga saja enggak terbayang, lalu bagaimana dengan penciptanya? Makanya sehebat apapun ibu-ibu kita semua membayangkan tentang surga, sehebat apapun kita membayangkannya itu masih belum surga. Saya ulang, sehebat apapun kita membayangkannya itu belum surga. Karena surga yang sebenarnya adalah enggak terbayang itu. Kalau masih sanggup membayangkan berarti belum surga. Nah, sama dengan nanti kalau bicara tentang Allah. Kalau surganya saja enggak kebayang, lalu bagaimana yang menciptakan surga? Enggak kebayang. Maka jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah, termasuk jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya. Karena Allah itu tidak ada samanya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang sebanding dengannya sesuatu pun. Makanya jangan pernah kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karenanya yang kita imani adalah wis pokoknya nikmat surga itu gak kebayang, gitu aja. Makanya kalau kata para ulama adalah sebuah kebodohan ketika seseorang itu menukar nikmat dunia yang sementara ini dengan nikmat akhirat. Artinya demi nikmat dunia dia mengorbankan kenikmatan akhirat dengan naudzubillah ya menjadi murtad, naudzubillah min syarri dzalik. Kan tidak sedikit maaf ya sebagian orang demi karena ambisi nafsu dan syahwat, karena cinta yang notabene itu hanyalah nikmat sesaat di dunia, dia sampai rela menjadi murtad, naudzubillah min syarri dzalik. Itu kan namanya mengorbankan kenikmatan akhirat untuk kenikmatan dunia yang notabene sementara. Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Belum lagi sebagian orang yang demi materi yang cuman gak seberapa itu dia rela menjadi murtad misalnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan itu terjadi. Allah, semoga Allah selamatkan iman Islam kita semua ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan menurut sebagian jalur sanad dari Abi Hurairah radhiyallahu an, apabila hari kiamat telah terjadi, maka Allah mengembalikan rahmat yang satu itu kepada yang 99 sehingga genap menjadi berapa? 100. Dengan rahmat sebanyak itu Allah merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Kalau nikmat yang satu aja kita sudah merasakan nikmat yang sangat luar biasa, lalu bagaimana dengan yang 100? Gak kebayang. Ini seperti itu. Hadisnya riwayat Sahih Sunan Ibnu Majah ya hadisnya. Jadi enggak kebayang lah kalau bahasa sederhana, nikmat akhirat itu enggak kebayang. Bagaimana nikmatnya itu enggak kebayang oleh kita. Kalau nikmat di dunia ini
nggak ada yang sempurna. Makanya kalau kita menuntut kesempurnaan, harus ingat ya, ini bukan surga, ini dunia. Kalau mau yang sempurna nanti di akhirat. Mau nuntut suami yang sempurna, ingat ini dunia, bukan surga. Kalau mau suami yang sempurna nanti di surga. Itu seperti mau nuntut istri yang sempurna, nggak bisa. Ini masih dunia. Ya, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Makanya kalau mau menerima kelebihan pasangan, juga harus mau menerima kekurangannya. Kalau tidak mau menerima kekurangannya, jangan terima kelebihannya berarti. Itu seperti itu. Jadi kalau kita ada hal yang gak enak dalam kehidupan di dunia ini, harus ingat baik-baik bahwa dunia ini memang hal yang gak enak itu sengaja Allah buat. Saya ulang ya, kalau di dunia ada hal yang gak enak, itu harus ingat baik-baik bahwa itu sengaja Allah buat. Jadi hal yang gak enak di dunia ini sengaja Allah buat, supaya kita tahu bahwa dunia ini gak enak gitu. Supaya kita tahu dunia ini gak enak. Kalau kita sudah tahu dunia nggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan gitu loh maksudnya. Tapi jadikan sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Apa tidak boleh kaya seorang muslim? Loh, syariat zakat bagaimana? Kan syariat zakat berarti harus kaya. Haji bagi yang mampu bagaimana? Kan harus kaya berarti. Perjuangan jalan Allah itu butuh biaya yang sangat besar. Berarti bisa jadi harus kaya, kan begitu. Walaupun saya tidak berani mengatakan harus, karena kalau saya mengatakan harus berarti kalau ada muslim miskin berarti dosa. Enggak. Bisa jadi harus, maksud saya begitu. Ya makanya saya ulang, secara sunnatullah kita tidak bisa lepas dari dunia ini, karena memang saya ulang tadi, tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Cuman yang ingat adalah bukan kaya tujuan kita, tapi bagaimana dengan kaya itu kita semakin dekat dengan Allah. Bukan jabatan dan kekuasaan tujuan kita, tapi bagaimana dengan jabatan dan kekuasaan itu kita semakin dekat dengan Allah, itu maksudnya. Jadi bukan semata-mata jabatan, bukan semata-mata kekuasaan, bukan semata-mata materi, tapi lebih dari itu bagaimana dengan semua itu kita berharap kepada Allah agar kita semakin dekat dengan Allah. Bisa dimengerti ya? Nah itu seperti itu maksudnya. Saya katakan hadis ini telah dikabarkan kepada kami secara Ali oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Al-Musnid Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Amr Al-Bakri At-Taimi dari putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan seterusnya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, maka dia menurunkan 100 rahmat. Tiap-tiap rahmat menutupi keduanya, maka satu rahmat diantaranya dibagi oleh Allah kepada seluruh makhluk. Dengan adanya rahmat yang satu itu mereka saling mengasihi. Kemudian apabila hari kiamat telah terjadi, rahmat yang satu itu dikembalikan Allah kepada yang 99, sehingga genap menjadi 100. Dengan rahmat sebanyak itu Allah mengasihi hamba-hambanya, dan pada hari kiamat sehingga hamba-hambanya pada hari kiamat, sehingga menyebabkan iblis benar-benar bersikap congkak, karena dia pun berharap mendapat bagian darinya. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ali itu tinggi, jadi sanad tinggi. Ibu pernah dengar nggak? Saya dapat sanad Ali. Sanad Ali itu sanad itu jalur periwayatan yang top, yang cukup grade A apa super apa ya gitulah. Contoh gini Bu. Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan mendapatkan sanad hadis itu dari jalur yang top gitu. Pilihan. Nah, jadi rangkaian sanad guru-gurunya itu orang-orang top semua sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Nanti di bawah Imam Bukhari, Muslim imam-imam yang lain gitu. Itu seperti itu. Nah ini Imam Al-Qurtubi termasuk saya mendapatkan sanad yang top ini. Ali itu yang tinggi. Ali itu tinggi artinya top, paling bagus gitu. Valid lah kalau bahasa kita. Tidak diragukan kualitasnya. Allahu Akbar. Baik, sampai iblis pun merasa dia pasti akan dapat bagian rahmat itu. Tapi catatan penting bahwa sifat Allah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, rahmat yang tercurah darinya adalah rahmat yang menyeluruh,
baik yang kafir maupun yang muslim, muslim maupun yang kafir. Semua dapat rahmat Allah yang Ar-Rahman. Di Ar-Rahman itu rahmat yang tercermin darinya adalah rahmat yang bersifat sempurna, menyeluruh, baik muslim maupun non-muslim, ahli taat ataupun ahli maksiat, semua dapat. Dan itu diatur oleh Allah dalam mekanisme namanya sunnatullah. Termasuk iblis dapat ya, termasuk iblis dapat. Itu rahmat Allah yang dari Ar-Rahman. Nah, biasanya diatur oleh Allah dalam sistem namanya sunnatullah. Sunnatullah maksudnya gimana Ustaz? Ada rahmat Allah dalam bentuk sinar matahari. Ini yang tercermin dari Ar-Rahmannya ya. Siapapun bisa menikmati rahmat Allah namanya sinar matahari itu. Caranya bagaimana? Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Saya nggak tahu ibu termasuk yang bermadhab jam 7 atau jam 10, saya nggak tahu. Terserah jenengan lah, madhabnya yang mana. Dia mau muslim, mau non muslim, taat atau ahli maksiat yang berjemur di bawah sinar matahari pagi, dia berhak atas rahmat itu. Dia dapat itu dari Allah. Mau muslim, mau non muslim, taat atau ahli maksiat, kalau dia mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dia berhak atas kandungan vitamin dan mineral yang ada pada buah dan sayur itu. Muslim maupun non muslim. Mau muslim, mau non muslim, kalau dia rajin olahraga, mau aerobik, mau apa bu, body language, yoga, atau pilates, tahu pos, tak paham bulan itu. Kalau dia rajin berolahraga, ya dia dapat manfaat dari olahraga itu. Muslim maupun non muslim, taat maupun ahli maksiat, dia berhak mendapatkan manfaat itu. Wis, itu sistem sunatullah yang Allah bangun. Taat atau ahli maksiat, kalau enggak baikon ya kelenger gitu aja. Itu sunatullah itu namanya. Sunatullah itu hukum sebab akibat yang Allah bangun. Mau muslim maupun non muslim, kalau dia berani dalam berbisnis, bisa membaca kebutuhan pembeli, kebutuhan masyarakat, dia menguasai pangsa pasar, tidak besar pasar daripada tiang misalnya, pokoknya ya banyak duitnya gitu aja. Walaupun taat atau ahli maksiat, muslim atau non muslim, kalau muales terus boros penghasilan satpam, pengeluaran dirut misalnya, insya Allah banyak utangnya gitu aja. Na'udzubillah min syarri dzalik. Misalnya itu. Apa ini maksudnya ini? Itu sistem yang Allah bangun dalam sistem sunatullah. Makanya saya, dan enggak sekali saya tanya, yang nanya sampai detik ini yang nanya baru ibu-ibu, bapak-bapak enggak, ibu-ibu. Nanya ke saya gini, Ustadz, kenapa ya kita yang rajin sholat, ibadah, kok kadang ekonomi kayak gini, sementara orang-orang di luar Islam itu atau orang-orang yang enggak sholat kadang malah kok sejahtera, saya bilang gitu. Beliau bilang gitu. Saya jawab gini, ini jawaban saya seringnya gini, ibu bercermin ke air yang keruh, saya bilang gitu. Maksudnya gimana Ustadz? Saya kenal kok banyak orang yang ahli sholat, ahli masjid, ahli ibadah, kaya raya banyak saya. Yang enggak sholat belangsak hidupnya juga banyak, saya bilang gitu. Orang kafir belangsak hidupnya iya ada, saya tahu. Ada di perumahan saya itu Chinese non muslim, kalau dikejar-kejar rentenir larinya ke rumah saya. Iya ada. Bahkan ada non muslim, Chinese non muslim itu kalau ngutang ke istri saya itu juga ada. Itu seperti itu. Artinya saya tahu sendiri gitu maksudnya. Jadi non muslim belangsak itu ya ada, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Yang ahli ibadah kaya raya juga ada. Terus apa? Ya kembali pada sunatullah tadi. Sunatullah tadi itu. Karena di sini Allah tidak peduli muslim atau non muslim, kasih semua, itu rahmat Allah yang tercermin dari Ar-Rahmannya. Beda sama Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja nanti di akhirat. Yang ini iblis nggak dapat ini. Nah, orang-orang kafir nggak dapat ini. Karena ini hanya khusus hanya untuk orang yang beriman saja. Bahkan hingga pada titik yang paling rendah, ketika di hatinya tidak ada apa-apa lagi kebaikan kecuali la ilaha illallah. Itu masih berhak mendapatkan rahmat Allah yang Ar-Rahim itu. Tapi itu khusus itu, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Orang kafir nggak dapat, iblis nggak dapat. Makanya iblis kegeeran mau dapat, ya ternyata dia nggak dapat. Kenapa? Karena dia kafir dalam hal ini. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, rahmat akan selalu diberikan kepada manusia sehingga iblis gemuruh dadanya di hari kiamat karena melihat rahmat Allah dan syafaat dari para pemberinya. Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabarani. Jadi nanti rahmat Allah itu mengangkat orang-orang yang sudah di surga dengan kemuliaan dan kemewahan dan keindahan yang luar biasa, yang di neraka pun dikeluarkan dari neraka dengan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa kepada Allah semoga kita enggak usah mampir ke neraka lah. Semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini, yaitu di surah Al-Muddatsir ayat 56. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dia Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Allah adalah zat yang kepadanya sepatutnya kita bertakwa. Dan yang kedua, Allah zat sebagai yang maha pengampun. Makanya kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti kita diampuni oleh Allah. Kok bisa begitu Ustaz? Ya kan takwa itu ketaatan. Kalau kita taat otomatis diampuni kan? Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Kata para ulama gini Bu, andaikan ampunan Allah itu hanya dengan taubat, banyak orang yang celaka kata ulama. Kok bisa gitu Ustaz? Ya, karena banyak orang yang mungkin tidak memenuhi kriteria untuk bertaubat. Nah, makanya kata para ulama, andaikan ampunan Allah hanya dengan taubat saja, banyak orang yang celaka. Nah, supaya kemudian bersyukurlah pada Allah kata para ulama, ternyata ampunan Allah tidak hanya dengan taubat. Tapi tadi surah Hud ayat 114, pada setiap kebaikan itu punya nilai ampunan. Di setiap kebaikan ada nilai apa Bu tadi? Ampunan. Contoh kita ngaji begini ini. Insyaallah pahala dapat ya. Ampunan dapat juga enggak? Dapat. Karena pas kita berangkat tadi sampai sekarang malaikat mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita. Bahkan ikan-ikan di lautan. Ikan di lautan mendoakan bahkan. Memintakan ampunan untuk kita. Itu seperti itu. Satu langkah dari rumah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Naik mobil Ustaz. Iya, ya motornya. Iya, pokoknya dihitung, pokoknya nggak akan sia-sia lah intinya itu insyaallah. Oh, lanjut. Maka beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan Al-Muddatsir ayat 56 itu. Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi berarti ya. Walaupun ada yang mendhaifkan riwayat ini, tapi saya sering sampaikan di mana-mana bahwa hadis dhaif itu masih tetap bisa diamalkan selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama bukan halal dan haram. Itu pendapat jumhur itu. Akulah kata Allah yang patut orang bertakwa kepadaku. Tidak patut dia menganggap adanya sesembahan selain aku. Maka barang siapa bertakwa, janganlah dia menganggap adanya sesembahan selain aku. Kalau dia bersikap seperti itu, maka aku pun patut mengampuninya. Hadis yang semakna dikeluarkan pula oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan dia katakan di sini hasan gharib. Malah ada yang mengatakan hasan. Ustaz, gimana kalau begini Ustaz? Kan di catatan kaki dibilang dhaif. Tapi di yang atas sebutnya gharib, hasan gharib. Hadis hasan berarti bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih ya. Maka jawabannya sederhana saja, Bu. Al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad, itu kaidahnya, Bu. Ijtihad seorang ulama yang terdahulu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama sesudahnya. Jadi apa yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi tidak lantas menjadi dhaif hanya gara-gara setelahnya ada ulama yang mengatakan dhaif. Tinggal Ibu pilih aja mau ikut ulama yang dulu apa ulama yang sekarang.
Di situ ulama sekarang Syekh Albani rahimahullah. Nah, saya secara pribadi Bu, kalau ada ulama dulu sama ulama sekarang berbeda pada masalah yang sama, tanpa mengurangi rasa hormat ulama sekarang, saya lebih condong pada ulama dulu. Kalau pada masalah yang sama ya. Karena kecuali nanti dalam masalah-masalah tertentu yang memang ilat hukumnya berbeda, yang ada dinamika hukumnya maksudnya. Kalau masalah seperti ini saya lebih condong pada ulama dulu. Sehingga kenapa begitu Ustaz? Ini rumus Bu ya. Imam At-Tirmidzi itu hidup di masa di mana ulama-ulama besar Islam satu itu masih lengkap lah. Kitab-kitabnya juga masih lengkap, sehingga referensinya sangat mungkin terlacak sehingga menjadi hasan hadisnya Bu. Sementara Syekh Albani rahimahullah itu kan hidup di masa sekarang ketika banyak ulama besar sudah wafat, bahkan buku-buku kaum muslimin sebagian kan hilang karena dihancurkan oleh pasukan Tartar Mongol itu. Itu runtuhnya Baghdad itu banyak buku kitab-kitab ulama yang hilang. Sehingga kemungkinan ulama belakangan ini nggak ketemu Bu ngelacak sumbernya. Nah, sementara ulama dulu masih ketemu sumbernya sehingga kemudian dinyatakan hasan. Makanya kalau saya secara pribadi dalam masalah seperti ini lebih condong ke ulama dulu dibandingkan ke ulama sekarang itu. Namun nanti ada beberapa kasus yang dinamis Bu, dinamis, terutama masalah-masalah muamalah. Nah, di sini saya perlu memperhatikan ulama-ulama kontemporer. Contoh misalnya bagaimana hukumnya jual beli emas dengan cara tidak cash misalnya gitu, dengan tidak kredit, dengan cara kredit ya, atau dicicil atau mencicil. Nah, itu ada dinamika hukum di situ. Monggo didiskusikan. Kalau kita menggunakan fikih klasik, emas itu benda ribawi. Kalau benda ribawi maka tidak boleh dibeli kecuali dengan qabdon bi qabdin yadan bi yadin, cash and carry lah kalau bahasa kita. Sehingga kalau dibeli dengan cara dicicil itu tidak boleh. Kalau pakai pendekatan fikih klasik. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai benda ribawi. Satu dulu Bu ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua ini dari MUI. MUI kita. MUI dalam fatwa terbarunya yang pernah saya baca mengatakan bahwa emas itu sudah bukan alat tukar sebagaimana dulu. Emas itu sekarang komoditi. Kalau komoditi berarti dia bisa dijual dengan cara cash maupun kredit. Itu fatwa MUI terbaru yang pernah saya baca. Analisa fikih terbaru lagi yang ketiga adalah begini. Kenapa kok tidak boleh membeli emas dengan cara kredit? Karena dianggap emas itu benda ribawi. Karena dulu emas, uang yang kita pakai untuk beli emas itu dianggap sama dengan emas. Karena dulu sebelum tahun 1971 negara itu kalau ingin membuat uang dia harus punya cadangan emas. Sehingga uang rupiah termasuk itu dianggap sama dengan emas. Nah, tidak boleh beli emas dengan emas kecuali harus qabdon bi qabdin yadan bi yadin, seketika, nggak boleh kredit. Nah, setelah tahun 1971 kebijakan berubah bahwa untuk negara supaya bisa bikin uang tidak harus punya emas, tapi cukup dia punya dolar misalnya. Ya, kejahatan moneter pertama itu. Nah, terus kemudian sehingga di per tahun 71 itu kata ulama yang ketiga ini, uang termasuk dolar itu tidak bisa disamakan dengan emas lagi. Karena untuk membuat uang tidak harus ada cadangan emas negara itu. Sehingga kalau begitu kasus pembelian emas dengan rupiah itu sudah tidak bisa disamakan dengan emas dengan emas. Tapi selain emas dengan emas, maka kalau begini kasusnya berarti boleh dicicil sudah. Ini pendapat yang ketiga. Nah, ini ada dinamika hukum. Ibu monggo terserah pilih saja, saya nggak ikut-ikut karena saya juga belum pernah beli emas. Ya pernah sih dulu, sekarang lama nggak beli sudah. Kenapa Bu? Oh iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Oh, saya maksudnya. Iya dulu pernah untuk iya. Dulu nggak pernah nyicil sih alhamdulillah, cuman dulu kan untuk nikah maksudnya. Sekarang udah lama nggak beli. Nggak tahu berapa harganya sekarang. Pun lanjut. Jadi itu namanya dinamika hukum. Saya kalau yang dinamika gitu itu saya masih oke lah dengan ulama-ulama kontemporer ya, karena memang itu ilat hukumnya dinamis. Karena untuk kasus seperti itu ada kaidah gini Bu. Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa beredar. Sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan alasan hukumnya. Itu seperti itu. Nah, jadi memang dinamikanya sangat luar biasa. Yes and no-nya juga sangat luar biasa ya. Dipilih saja lah kalau yang model-model begitu.
Oh, lanjut nggih. Sampai mana tadi, Bu? Oh, jadi masalah hukum ya. Kalau kita membaca riwayat ini berarti memang hadis ini bisa diamalkan ya, hasan, hadisnya hasan. Yang berarti tadi bahwa orang yang bertakwa kepada Allah selama dia tidak syirik, maka dia akan diampuni oleh Allah. Karena intinya tadi, Bu, orang yang hidup dalam kebaikan otomatis pahala dihadirkan, dosa dihapus, itu otomatis. Ada di surah Hud ayat 114. Diriwayatkan dari Ibnu Majah. Insyaallah kita bahas yang akan datang ya, karena takutnya menjelang zuhur banyak pertanyaan takutnya. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan lagi. Monggo yang mau tanya dulu deh, yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan maksudnya. Monggo silakan. Kalau ada yang mau nanya. Nggih monggo, Bu. Tadi terkait dengan mencicil emas tadi. Maksudnya kalau saya berpikiran misalnya gini, gimana kalau misalnya kan kayak ada bank tertentu itu Ustaz ya, BS itu kan dia sudah bisa mencicil emas ya Ustaz. Ya udah misalnya saya berpikirnya gini, kan dia sudah berani gitu, jadi ya udah nanti yang bertanggung jawab dosa istilahnya dia gitu. Gimana Ustaz kalau pikiran? Kalau enggak, ya memang kan lembaga keuangan syariah itu kan sudah ada sumbernya. Ya. Termasuk sumber pelaksanaannya adalah fatwa MUI dan DSN kan. MUI fatwanya begitu, makanya kalau sekarang lembaga keuangan syariah mengadakan itu ya wajar. Karena memang pertimbangan ulama sekarang itu menganggap bahwa emas itu komoditi sudah, bukan alat tukar lagi. Itu pertimbangan hukumnya MUI itu. Wallahu a'lam. Tidak apa-apa. Itu ijtihad, Bu ya. Ijtihad, kita ngikuti ijtihad ahlinya. Orang awam kan ngikuti ijtihadnya orang yang alim itu. Ijtihad sendiri itu oleh Nabi dijamin benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Enggak ada dosa sih sebenarnya. Itu ijtihad itu. Jadi ijtihad itu mendapat apresiasi yang luar biasa dalam syariat ini. Benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo yang lain. Monggo Bu Eka. Yang baik lagi yang ilah tadi, jadi misal mohon dikoreksi kalau saya salah paham. Jadi misal fulana ditinggal suaminya berkabar tapi tidak dinafkahi, dia itu namanya ilah? Bukan. Bukan. Jadi gini maksud saya tadi itu. Kalau ilah itu kan ada sumpah dari suami tidak akan menggauli istrinya. Maksimal 4 bulan maksimal. Dalam konteks kekinian bentuk ilah sekarang ini, dalam konteks kekinian itu ada beberapa suami nggak ngomong sumpah tapi ninggal istrinya. Ini dalam pengertian dolim, bukan ninggal kerja, bukan. Kalau dia ninggal kerja LDR namanya, ya itu enggak termasuk itu. Kenapa? Karena dia tidak dolim karena selama nafkah masih berjalan. Yang saya maksud adalah dia dolim. Itu mirip seperti ilah. Bukan ilah ya, mirip seperti ilah. Enggak nafkahi. Ya kalau dia merasa terdolimi dan itu mirip seperti ilah, saya tidak mengatakan itu sama dengan ilah, tapi mirip seperti ilah. Karena ada kasus meninggalkan itu maksud saya. Maka kalau sudah lebih dari 4 bulan, saran saya sih segera diperjelas saja, Mas ini mau lanjut apa tidak. Ya memang tadi dalam kasus dalam konteks kekitaan di hukum positif kita kan memang khulu sama cerai talak itu memang beda ya. Ya monggo kalau memang daripada dengan segala konsekuensinya ya sudah silakan khulu, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya suaminya mau menceraikan secara baik-baik ya bagus. Dalam arti bagus itu berarti suaminya daripada dipertahankan tapi nambah dosa misalnya gitu. Nah, kalau yang lebih baik lagi dan yang benar adalah ya bertanggung jawab itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Bu. Ya. Karena untuk wanita itu, saya itu gini, Bu, ketemu beberapa kasus gini contoh. Saya ada jamaah ketemu dengan cinta pertamanya waktu masih di SMA gitu. Ya ketika mereka mau, karena sudah saling cocok, mau menikah terhalang oleh ternyata si wanita ini masih berstatus sebagai istri orang yang selama ini orang ini tidak pernah menafkahi dan meninggalkan istrinya dan tidak pernah putus pernikahannya baik secara agama maupun secara negara gitu. Nah, sementara dia kadang kepincut dengan jamaah saya tidak berani karena masih status hukumnya belum cerai. Kan akhirnya agak kepotokan kan. Nah, kepotokan itu agak kerepotan ya, kepotokan itu. Ya itu seperti itu.
Itu kalau dengan adanya murtad itu otomatis batal. Otomatis batal. Otomatis batal. Tapi jadi karena nggak proses kemarin. Enggak, Kak. Iya karena siri kan? Iya, ya. Dengan murtadnya istri berarti otomatis batal pernikahannya. Kan yang murtad istrinya, yang nggak tahu dia mau iddah apa enggak kan bukan urusan iya. Ya, kalau suami yang murtad ada dua pendapat ulama. Ada yang pendapat yang muktamad tetap menggunakan iddah. Bahkan begini, kalau dalam masa iddah itu tiba-tiba suami tobat dan masuk Islam kembali, lanjut sebagai suami istri. Tapi kalau sampai masa iddah habis, kemudian suami tidak kunjung kembali ke Islam, maka si istri sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Itu pendapat yang muktamad. Wallahu a'lam bishawab. Tetap diutarakan ceraikan gitu. Gak harus, karena sudah batal. Dengan talak itu beda. Dia otomatis putus. Sama saya tadi, penyebab putusnya pernikahan itu satu karena ada kata talak dari suami dan tidak ada rujuk sampai dengan masa iddah habis. Kemudian yang kedua, kata putus dari hakim. Yang ketiga, batal, ada pembatal. Di antara bentuk pembatal adalah murtad tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sudah harus diucapkan. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau misalnya pembatalan itu Pak, misalnya istrinya itu ya sudah nikah kan suaminya terus balik lagi ke muslim. Namanya batal berarti untuk status jadi belum kawin lagi. Statusnya kan janda atau jadi Sebentar. Jadi yang murtad siapa tadi? istrinya muslim, suaminya non muslim. Terus? Dia masuk Islam kan? Nah, terus suaminya balik lagi ke murtad lagi kan batal pernikahannya. Betul. Status istrinya itu jadi janda atau balik lagi? Bagus. Ketika seorang suami murtad, seketika itu si istri bukan lagi istrinya karena batal pernikahannya. Itu pernah kejadian, ada jamaah saya di Bintara. Jadi putrinya sudah umur 6 tahun saat itu. Sudah kelas 6, sudah kelas 6. Sudah berhijab putrinya. Tiba-tiba suaminya sakit. Ketika sakit, saudara-saudaranya datang doain dia sembuh. Dengan izin Allah sembuh. Akhirnya dia karena terkesan dengan doa saudaranya itu, akhirnya dia kembali masuk ke agama sebelumnya. Murtad berarti kan. Tapi dia nggak mau cerai suaminya ini. Kamu nggak apa-apa tidak bergaul dengan saya, tapi jangan cerai dari saya, kita tetap serumah, bla bla. Dia nanya ke saya, bagaimana ini Ustadz? Saya bilang, ya dengan dia murtad sudah berarti ibu bukan istrinya lagi, saya bilang. Nah itu statusnya ya janda otomatis. Nah, nunggu masa iddah. Kalau dalam masa iddah itu si suami tobat masuk Islam kembali, dia sudah menjadi suami istri kembali tanpa harus akad nikah baru. Tapi kalau dia sampai dengan masa iddah habis tidak kunjung masuk Islam, maka si istri sudah bisa menikah dengan laki-laki lain. Nah, dan batal itu tidak sama dengan tolak raj'i. Kalau tolak raj'i kan suami mengatakan talak, kemudian kalau dia nyesel, rujuk dalam masa iddah itu masih bisa rujuk tanpa akad nikah baru. Kalau batal itu batal sudah bukan istrinya lagi, sudah batal itu. Jadi nggak bisa kalau suami rujuk, nggak bisa. Kalau mau rujuk harus masuk Islam lagi. Nah, selama dalam masa iddah itu kalau dia masuk Islam kembali baru bisa sebagai suami istri lagi. Nah, jadi nggak bisa. Kalau tadi kan tinggal rujuk itu aja. Kalau ini nggak harus bersyahadat kembali. Harus itu. Kalau dia ingin kembali sebagai suami istri itu seperti itu. Betul apa? Nggih, monggo nggih. Butuh bantuan laki-laki?
Butuh laki-laki mas. Nanti kan pakai kursi roda ya Ustaz ya, ada kursi. Ada. Ini kan kursi roda. Jangan, kalau tangga. Kalau anak asli itu makanya aku suka pakai. Kalau gendong